Shalom Adik-adik. Yeay, selamat hari Minggu lagi. Selamat bertemu kembali dalam ibadah gereja sekolah minggu. Dalam ibadah sekolah minggu gereja Punggungan Kristen Batak. GPKB Kemarin Tebet. Yeay. Ini udah minggu berapa nih? Kayak udah habis ya. Udah kesekian. Kita beribadah secara online, tapi nggak apa-apa. Kita masih tetap bisa memuji Tuhan. Oke, supaya kita nggak malas, kita mau bangkit berdiri dulu. Kita mau angkat pujian Yesus angkat bebanku. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari baru yang Tuhan berikan buat kami. Tuhan, sebentar kami anak-anak-Mu ingin berkumpul secara virtual, ingin memuji dan memuliakan nama-Mu saja ya Bapa. Kiranya Tuhan yang boleh beracara dalam ibadah kami pada hari ini. Kami berdoa Tuhan buat teman-teman yang mungkin lagi rebahan, yang lagi malas. Kiranya Tuhan boleh kumpulkan mereka dimanapun mereka berada untuk beribadah bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Oke, yuk kita jangan males-malesan, kita mau bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian, kasihnya seperti sungai pakai tepukan. Tapi karena harus physical distancing, tapi kalau di rumah nggak apa-apa sih kan? Kalau di rumah boleh lah. Tapi karena kita lagi di gereja dan gak semua, jadi gak sentuhan ya. Tapi yang di rumah ayo tepuk yang kencang namanya. Harusnya udah pada hafal ya? Udah pada hafal. Oke, kita akan pujian. Kasihnya seperti sungai. Seperti sungai. Terus yang ini ada angkat sungai, ada sungai-sungai gitu ya. Apa nih, cerita apa ya hari ini ya? Coba tebak. Ada yang lain nggak? Sungai sakit gitu. Terus yaudah kita kasih satu lagi deh. Ada nabinya. Tapi nabinya beda. Ada yang minggu lalu. Nabinya baru nih. Ya, siapa ya kira-kira ya? Kisah siapakah ini? Tetap kita nonton videonya sampai akhir. Tapi sebelum kita dengerin firman Tuhan, kita angkat pujian Bapa Engkau sungguh.
yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, tadi kami sudah mengangkat puji-pujian bagi-Mu ya Bapa. Kiranya pujian kami berkenan bagi-Mu ya Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan boleh bertumbuh di dalam hati kami dan berbuah Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dan nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur dan percaya katakan amin. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Seorang pahlawan tentara, sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu sakit kusta. Seorang anak perempuan dari negeri Israel, ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, "Begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu." Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, dikirimnyalah pesan kepada raja, "Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir." Naaman dengan gusar sambil berkata, Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, 'Mandilah, dan engkau akan menjadi tahir.'" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini. Elisa menjawab, Demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Pergilah dengan selamat. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Akhirnya, berkatalah Naaman, Jikalau demikian, hamba-Mu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain, kecuali kepada Tuhan. Tadi gimana ceritanya? Wah, menarik ya. Ada seorang perwira dari Naaman yang Naaman beneran Naaman yang memang sakitnya sembuh. Sakit apa tadi dia? Itu. Aku nggak mau bilang kalian kan harus nonton sendiri, masa tahu sendiri, tahu kesimpulannya.
Tadi menurut adik-adik siapa yang berkuasa ya? Apakah itu kuasa nabi? Jangan disebutin nabinya. Apakah itu kuasa nabi? Ataukah itu kuasa Tuhan? Tuhan harusnya sih. Tuhan, karena nabi bahkan nggak mau ketemu, ya kan? Nggak mau ketemu, dan yang menyembuhkan jadi sebenarnya siapa? Tuhan. Bukan sungai. Bukan sungai. Apalagi Jangan itu. tiba-tiba karena lagi sakit terus datang ke kali terdekat, jangan. Nggak sembuh pasti. Bukan, karena yang menyembuhkan adalah kuasa Tuhan. Nah, harapannya bangsa kita, dunia kita juga seperti ini ya, disembuhkan oleh siapa? Bukan ya, vaksin memang membantu, dokter membantu, tapi kiranya Tuhan bisa bekerja untuk menyembuhkan dunia ini. Oke, mari kita angkat pujian Roh Kudus hadir di sini. Kalau ada belum tahu, nggak apa-apa, ikut nyanyi aja. Nanti liriknya ada di bawah, kalau nggak ada di samping. Terus. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja. Tangan pujian ini sekali lagi. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, benar Tuhan, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bagi Engkau Tuhan, Sang Pemilik hidup. Tuhan, pada kesempatan ini Tuhan, kami menyadari bahwa betapa besar kuasa Tuhan dalam menyembuhkan perwira Naaman ya Tuhan. Kiranya Tuhan, Tuhan yang boleh menjamah bangsa kami, dunia ini Tuhan, dari penyakit yang sedang melanda dunia Tuhan. Kiranya Tuhan boleh sembuhkan orang-orang yang sakit Tuhan. Tuhan kuatkan para dokter, Tuhan kuatkan para peneliti yang sedang mencari vaksin Tuhan. Melalui orang-orang ini Tuhan, kiranya kuasa Tuhan boleh bekerja bagi dunia ini.
Kami juga berdoa buat pemerintah kami, Tuhan, kiranya Tuhan yang memberkati mereka supaya dapat menjalankan kebijakan yang baik, Tuhan. Kami juga berdoa buat kami, anak-anak-Mu, Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami mungkin kecil, Tuhan, kami mungkin rintik, Tuhan, tapi kiranya Tuhan saja yang boleh memberikan kami kekuatan dan daya tahan tubuh yang sehat, supaya kami boleh sehat terus-menerus. Tuhan, kami juga berdoa mungkin ada saudara kami atau mungkin ada kenalan kami yang juga mungkin sedang mengalami kesusahan secara ekonomi dan kehilangan pekerjaan. Kami berdoa kiranya Tuhan yang boleh bantu mereka, Tuhan, untuk tetap bisa mencari pekerjaan yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai-sampai. Kita nyanyikan dapat terima kasih.